Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kami dari tim 5 akan membahas tentang materi etika keilmuan dan kedudukannya dalam filsafat, yaitu ada etik, kode etik, dan etika keilmuan. Nah, pada materi ini kami akan membahas 4 submateri, yaitu yang pertama konsep, penjabaran, korelasi, dan implementasi. Yang pertama, kita akan membahas konsep etika keilmuan. Nah, sebelum kita masuk ke etika keilmuan lebih mendalam, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan etik. Etik merupakan nilai moral yang menjadi pegangan individu atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, biasanya berkenaan dengan baik dan buruk, benar dan salah, indah dan jelek, dan sebagainya. Sehingga etika ini memiliki sifat yang sangat mendasar, yaitu adalah kritis. Sehingga etika ini menuntut seseorang untuk bersifat rasional terhadap semua norma. Guna guna apa? Guna untuk membedakan apa yang sah dan tidak sah, kemudian baik dan buruk dan sebagainya. Dengan demikian, etika ini memberikan kemungkinan kepada seseorang untuk mengambil suatu sikap serta ikut menentukan arah perkembangan di masyarakat. Kemudian kita akan membahas tentang kode etik. Nah, kode etik sendiri merupakan sebuah komitmen dan pegangan terhadap nilai moral yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme yang harus ditaati. Di mana kode etik sendiri ini menyatakan perbuatan apa yang benar dan tidak, perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Tujuan dari kode etik sendiri adalah mengatur profesionalisme ini guna memberikan jasa ke masyarakat. Dengan adanya kode etik ini akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Sehingga sikap profesionalisme ini berguna untuk memberikan keadilan kepada masyarakat khususnya dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai bentuk pelayanan yang merupakan sebuah tanggung jawab. Kemudian kita akan membahas tentang etika keilmuan. Nah, etika keilmuan sendiri adalah merujuk kepada sebuah prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti oleh peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuannya. Biasanya berkenaan dengan sebuah tanggung jawab seseorang ketika mengembangkan sesuatu, kemudian berkenaan dengan cara pengutipan, kemudian berkenaan dengan kejujuran, dan sebagainya. Berikutnya, untuk membahas lebih mendalam tentang etika keilmuan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kedudukan etik dalam filsafat. Etik merupakan cabang filsafat praktis di mana etik membahas tindakan manusia dari sudut pandang moral. Etik juga berkaitan dengan epistemologi atau teori pengetahuan, aksiologi atau yang sering juga disebut teori nilai, antropologi filosofis atau hakikat manusia. Kedudukan kode etik. Kode etik ini sendiri definisinya merupakan seperangkat norma tertulis yang mengatur perilaku profesional. Fungsi kode etik yang pertama pedoman perilaku, yang kedua perlindungan profesi, yang ketiga kontrol sosial, dan yang keempat pengembangan profesionalisme. Karakteristik dari kode etik ini merupakan bersifat formal dan tertulis, memiliki sanksi, berlaku khusus untuk profesi tertentu. Kedudukan etika keilmuan. Etika keilmuan ini merupakan prinsip moral yang mengatur kegiatan keilmuan. Ruang lingkup dari etika keilmuan ini yang pertama merupakan kejujuran akademik, yang kedua objektivitas penelitian, yang ketiga tanggung jawab sosial, yang keempat penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual. Tujuan dari etika keilmuan menjamin integritas ilmu pengetahuan, melindungi kepentingan masyarakat, memajukan kesejahteraan manusia. Baik, materi selanjutnya ialah korelasi. Hubungan korelasi antara etik, kode etik, dan etika keilmuan.
Di sini ada 3 bagian. Yang pertama etik, konsep dasar dan filosofis. Yang kedua kode etik, norma dan pedoman yang terorganisir. Dan yang ketiga etika keilmuan, prinsip etik dalam dunia ilmu pengetahuan. Secara keseluruhannya hubungan korelasi di antara ketiga tersebut, hubungan antara etik, kode etik, dan etika keilmuan adalah hubungan yang saling mendukung dan memperkuat. Etik sebagai dasar filosofis memberi arah bagi kode etik yang lebih spesifik, dan kode etik tersebut diterapkan dalam etika keilmuan untuk memastikan bahwa penelitian ilmiah dilakukan dengan cara yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, ketiga elemen tersebut bersama-sama membangun dan memelihara lingkungan ilmiah yang etis, yang penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan sosial seperti itu. Baik, pokok bahasannya selanjutnya yaitu implementasi. Subbab yang pertama yaitu implementasi etik dalam keilmuan. Nah, di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, prinsip kejujuran. Ilmuwan diharapkan mengutamakan etika dalam penulisan karya ilmiahnya dengan menunjukkan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap data yang disajikan. Kemudian, poin yang kedua, objektivitas dan keterbukaan. Nah, di sini objektif itu berarti harus didasarkan pada data yang akurat sehingga datanya tidak boleh dimanipulasi. Kemudian untuk poin yang ketiga, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab para ilmuwan ini sangatlah penting untuk dipertimbangkan karena pengembangan ilmu pengetahuan itu akan agar tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Subbab bahasan yang kedua yaitu implementasi kode etik dalam keilmuan. Nah, di sini ada 3 poin penting juga. Yang pertama, penerapan pedoman formal. Nah, di sini memang banyak institusi akademik atau lembaga penelitian yang sudah memiliki kode etik yang tertulis sebagai pedoman resmi. Misal salah satu contohnya itu pada penerapan kode etik guru ya. Nah, di sini dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme guru. Kemudian untuk yang kedua, pencegahan pelanggaran. Nah, di sini kode etik itu mencegah adanya pelanggaran seperti plagiarisme, manipulasi data, atau penyalahgunaan hasil penelitian. Nah, kode etik merupakan acuan dasar dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Kemudian untuk poin yang ketiga, pengawasan dan sanksi. Nah, di sini kode etik keilmuan itu mencakup mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi. Nah, salah satu contohnya sanksinya pada pelanggaran itu bisa seperti peringatan atau pembatalan publikasi atau bahkan pemecatan dari lembaga. Untuk subbab yang ketiga yaitu implementasi etiket keilmuan dalam keilmuan. Ada 3 poin penting juga. Yang pertama yaitu tata krama dalam diskusi ilmiah. Nah, memang dalam seminar, konferensi, atau diskusi ilmiah itu ilmuwan diharapkan untuk bersikap sopan saat menyampaikan kritik dalam berdebat. Nah, di sini bisa menggunakan kosakata yang baik, kemudian bisa artikulasinya juga jelas dan intonasi yang baik. Nah, untuk poin yang kedua, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, di sini etikat keilmuan juga mengharuskan ilmuwan menghormati hasil penelitian atau karya dari orang lain. Sehingga nanti peneliti itu menerapkan prinsip dasar etika dalam penelitian ilmiahnya agar menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan layak untuk dipublikasikan. Kemudian yang poin ketiga adalah kolaborasi yang harmonis. Dalam kerja tim, ilmuwan itu memang harus bisa menjaga etiket seperti menghargai peran dan kontribusi dari setiap anggotanya. Kemudian bisa juga berbagi tanggung jawab yang dilakukan dengan adil dan nantinya juga menghindari perselisihan yang tidak perlu. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.